Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang amalan-amalan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ustadz Asmar Lambu akan menjelaskan kepada kita bentuk amalan-amalan apa saja untuk mempersiapkan menyambut tamu yang istimewa. Silakan Ustadz Asmar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak Ibu yang hadir serta pemirsa TV One dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, semua ada penghulunya. Jadi Bapak Ibu semua ada penghulunya. Allah menciptakan malaikat, malaikat ini ada penghulunya. Penghulu para malaikat diciptakan oleh Allah itu adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Allah menciptakan para nabi, ada penghulunya. Penghulu para nabi siapa Bu? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kenapa Nabi Muhammad penghulu para nabi? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak diciptakan oleh Allah seandainya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam saja saat mau diciptakan, setelah ditiupkan roh, di dalam hadis kursi dikatakan, ya Adam, ma khalaqtuka illa bi Muhammadin. Wahai Adam, kau pun tidak kuciptakan andaikan bukan karena Muhammad. Jadi terciptanya segala sesuatu itu, langit, bumi, surga, neraka, pepohonan dan seluruh jagat raya ini, itu adalah asbab kehadiran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari diciptakan oleh Allah, bulan diciptakan oleh Allah, tahun diciptakan oleh Allah, semua ada penghulunya. Penghulu hari adalah hari Jumat. Penghulu bulan, Sayyidus Syuhur, bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini kenapa disebut sebagai bulan yang sangat mulia, penghulu para bulan-bulan yang ada dalam 12 bulan yang ada dalam satu tahun itu? Yang pertama, karena bulan suci Ramadan itu disebutkan dalam satu hadis sebagai Syahrum Mubarakah. Syahrum Mubarakah, bulan yang penuh berkah. Bu, keberkahan bulan Ramadan mau tahu? Ketika masuk bulan Ramadan, kata Nabi, idza jaa Ramadan, apabila bulan suci Ramadan itu telah tiba, bulan suci Ramadan itu telah masuk, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Futihat abwabun nar, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, ya. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Imam An-Nawawi mengatakan maknanya adalah pada bulan suci Ramadan itu azab kubur dihentikan. Bu, Pak, kalau orang meninggal di bulan suci Ramadan itu tidak dihukum di dalam kubur. Iya. Makanya nanti selesai pengajian kita Damai Indonesiaku, kita ditabrak mobil di luar, ya mati, insya Allah tidak dihukum dalam kubur. Mau? Jangan dulu. Ya. Orang yang mati di bulan Ramadan, Ustadz, kalau dia ahli maksiat, kemudian meninggalnya di bulan Ramadan, apakah dia tidak dihukum di dalam kubur? Apakah dia tidak diazab di dalam kubur? Jawabannya tidak. Kenapa? Azab kubur dihentikan. Nanti selesai Ramadan baru digandrusu. Tahu digandrusu? Digandrusu itu bahasa Makassar, bahasa Bugis. Artinya baru diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ayazu billah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Tidak ada azab di bulan Ramadan. Azab kubur dihentikan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar, tapi selesai Ramadan tetap proses akan berjalan. Pemirsa TV One dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan suci Ramadan itu juga dikatakan
wasuffidatis syayatin. Setan-setan itu di penjara. Jadi kalau bulan Ramadan tidak ada setan, semua setan di penjara, Pak. Iya. Jadi jangan khawatir, nggak ada setan di bulan Ramadan. Saya pernah ditanya oleh salah satu majelis taklim di Kota Makassar, Ustadz, kenapa paling itu ada orang mencuri di bulan Ramadan? Ada orang di bulan Ramadan masih bermaksiat. Ada orang di bulan Ramadan tidak puasa, berarti setan masih banyak. Saya katakan, bukan setan yang banyak, karena setannya sudah di penjara. Cuma anak buahnya setan yang banyak, gitu. Setannya udah di penjara. Sama dengan pemain bola, Bu. Pemain bola, pelatihnya ditangkap, padahal dia latih 11 bulan. Sebulan pelatih ditangkap, anak buahnya yang sudah terlatih sudah bisa berbuat sendiri tanpa pelatih. Jadi selama 11 bulan kita ini dilatih oleh setan. Kita diajarin oleh setan untuk bermaksiat. Maka di bulan Ramadan setan di penjara, maka orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, tanda-tandanya dia sudah terlatih oleh setan. Maka tanda orang yang bukan anak buahnya setan, anak gurunya setan, adalah orang yang mampu melaksanakan amalan-amalan kebaikan di bulan suci Ramadan. Amalan kebaikan apa? Tidak ada amalan yang terbaik kita lakukan di bulan suci Ramadan kecuali menghidupkan siang dan malam. Rasul mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, bahkan menghidupkan amalan di siang bulan Ramadan, ya, imanan wahtisaban, dia melaksanakannya dengan iman dan ihtisab. Apa makna daripada ihtisab itu? Ihtisab dimaknai oleh para ulama muhaddisin adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ihtisab. Jadi kalau kita puasa jangan bohong. Puasa jangan nipu. Ya, jual pakaian katanya ini asli padahal bukan asli. Modalnya belum sampai, ya, karena kebiasaannya sebelum Ramadan seperti itu ketika dia menjual. Maka terbawa di bulan suci Ramadan, maka dia tidak termasuk imanan wahtisaban. Lalu ketika kita menghidupkan bulan Ramadan, berpuasa di siang hari, kemudian di malam hari kita taraweh, ada tahajud, ya, ada sholat witir, kita baca Quran, usahakan tamat Al-Quran 30 kali sebulan selama bulan Ramadan. Bisa? Insya Allah. Masya Allah. Kalau tidak bisa 30 kali, cukup 3 kali. Tidak bisa 3 kali, 1 kali saja. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu yudha'ifum mudha'afa, pahalanya berlipat-lipat. 1 huruf bacaan Quran di bulan suci Ramadan itu digandakan 10 kali lipat pahala. Cukup kita mengatakan saja Alif Lam Mim, 3 huruf kata Nabi, itu sama dengan 30 pahala kita lakukan. Maka dari itu bulan suci Ramadan giatkan nih, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Oke, Bu? Insya Allah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kurangin gosip di bulan Ramadan, kurangin bicara sia-sia. Pastikan kita sudah membawa Al-Quran di tas-tas kita yang mewah-mewah ini. Kemanapun kita pergi, yang penting jangan bawa masuk di WC, ya. Kita bawa Quran ke masjid, ya, di rumah, di kamar, buka Quran. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 10 ayat, 1 halaman, 1 lembar. Pokoknya pastikan perbanyak baca Quran. Itu amalan mulia di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian tentunya makna daripada ihtisab itu adalah orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Di bulan Ramadan bersihkan hati. Sebagaimana bulan suci Ramadan, Ramadan itu bermakna menghanguskan. Ya, apa yang dihanguskan? Menghanguskan dosa, ya, menghanguskan segala kemaksiatan, menghanguskan segala hati-hati yang dengki. Maka bukan hanya kita menahan lapar dengan tidak makan dan tidak minum, tapi bagaimana menahan mata kita tidak melihat hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang bisa menyebabkan kita berdosa. Telinga kita dibuatlah berpuasa, pikiran kita dibuatlah berpuasa. Sentralnya adalah hati kita. Hati kita. Maka dari itu hati dibuatlah
berpuasa, karena ini yang dinilai utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak orang Pak melaksanakan amal ibadah yang banyak. Oh banyak amalnya. Ibu-ibu, woi tahajudnya setiap malam, baca Qur'annya banyak, akan tetapi bisa saja dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kenapa? Karena hatinya tidak berpuasa. Itu Pak, contoh saya ajarin. Banyak sedekah di bulan Ramadan, pahalanya berlipat, rezekinya akan berlipat-lipat lagi. Maka dia bersedekah, belikan baju baru Ustadz, imam tarwi. Kemudian dipakailah Pak Imam untuk sholat. Kemudian dia bilang sama teman-temannya, coba lihat itu Ustadz, bagus nggak bajunya? Oh bagus sekali, saya yang belikan itu gratis. Ini beramal Pak, bersedekah, tapi bisa saja tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kenapa? Karena dia bersedekah secara zahir, tapi hatinya tidak bersedekah. Puasa pun demikian, ada orang berpuasa secara zahir, tidak makan, tidak minum, tapi hatinya tidak dipuasakan, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Maka mulai dari sentralnya, karena inilah yang ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufik wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dua mukadimah dari guru-guru kita yang insya Allah nanti menjadi bahan bagi kita untuk memperdalam tema kita, persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan